Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Saat ini saya berada di desa di kota Sindang Barang, tepatnya di Cianjur Selatan, jauh ke selatan teman-teman, dekat pantai selatan, pantai Japrak kalau nggak salah. Jadi konten kali ini saya mau ke Curug Luhur di Kecamatan Cibinong. Ini Cibinongnya bukan Cibinong ini Pemda ya teman-teman ya, tapi Cibinong Cianjur Selatan yang lumayan jauh dari rumah. Mending saya spill dulu teman-teman perjalanan dari kota Bogor ya, dari rumah menuju ke penginapan. Perjalanan dimulai jam 12:30 siang dengan kondisi tangki bensin full 4,5 liter teman-teman. Memulai perjalanan dari kota Bogor, seperti biasa melalui Ciawi ya, puncak, tentunya puncak pas. Lanjut kita dengan kondisi cuaca yang hujan deras teman-teman. Setelah lewat puncak pas, kita turun ke bawah Cipanas, Cianjur, selanjutnya melalui Cibeber, beberapa kecamatan seperti Sukanagara ya, Pagelaran, sampai dengan Sindang Barang teman-teman. Sampai Sindang Barang hari udah lumayan gelap ya, maghrib sampai dengan 6:30, akhirnya saya sampai di Sindang Barang. Saya nginap di penginapan Irayo, nanti kontaknya saya spill di deskripsi atau di komentar ya teman-teman. Fasilitasnya oke banget, dengan harga per kamarnya itu per malam Rp100.000 aja. Pagi hari kita jam 6:49, kita bergegas menuju ke area Curug Luhur teman-teman, dengan kondisi motor yang wow, ini kotor banget ya. Gimana Den? Kemarin perjalanan oke, bagus banget. Tapi ya, itu hati-hati, soalnya kan penerangannya kurang. Oke, betul banget teman-teman. Perjalanan dari kota Bogor melewati puncak, terus Cianjur, Cibeber, Sukanagara, itu jalanannya udah bagus banget ini. Udah bagus. Udah, mulus banget dah. Pokoknya enak banget bawa motor touring di situ. Karena sebelum-sebelumnya saya melewati jalan itu ke Curug Citambur, itu jalannya masih rusak-rusak teman-teman. Sekarang udah bagus, jadi nggak berasa sih 160 kilo pun kayak nggak pegel Den ya. Iya, nggak pegel. Karena disuguhin pemandangan yang bagus. Nah, itu dia, pemandangan juga bagus teman-teman. Pastiin motornya sehat ya. Oke teman-teman, sekarang pukul 7:22 sampai di pos atau buat registrasi menuju ke Curug Luhur. Oke, kita lanjut menuju ke pembayaran terlebih dahulu ya. Bu, tiketnya gimana nih Bu? Nggak ada tiket, cuma parkir aja. Oh, parkir aja berapa? 5.000. Oke. Ibu, helmnya udah titip ya situ ya? Oke, ya, makasih Bu. Iya. Oke teman-teman, jadi cuman ada bayar parkir aja, nggak ada tiket buat masuk ke curugnya teman-teman. Oke, kita lanjut menuju trekking, di mana jalannya ini masih belum terlalu jelas atau masih belum banyak pelang yang terpasang teman-teman. Di sini ada Curug Luhur, Curug Walanda. Mungkin ini curug yang bertingkat teman-teman. Informasi dari ibu yang jaga warung ya, belum ada tiket masuknya, jadi cuman bayar parkir aja teman-teman. Kita nanjak lewat jalur yang ini, cor-coran, terus pastikan belok kiri teman-teman, karena kalau ke atas itu ke perkampungan warga ya. Jadi kita menggunakan jalur yang tanah ini. Pemandangannya bagus banget sih.
Oke, di sini nemu pertigaan ya. Dan ada jembatan yang ringkih banget kelihatannya. Ke atas ke pemukiman warga. Kita masih terus ke bawah. Ini jalanannya lumayan becek dan licin, teman-teman. Saya juga salah pakai sepatu nih. Kirain treknya udah dikasih batu-batu. Jadi di samping ini sungai, teman-teman, yang mengalir dari Curug Luhur. Dan itu ada curug pertama ya, nggak tahu namanya curug apa. Cuman aksesnya kayak terlalu ke bawah banget. Apakah ada akses ke situ atau enggak ya? Oke, jadi kita turun ke bawah nih, teman-teman. Bener-bener melintasi sungai gitu ya. Ini bener ya treknya kayak gini gitu. Ini langsung basah tuh ya. Oke, ini kayaknya batu-batuan ini memang sengaja ditaruh sama warga biar kita gampang lewatnya, teman-teman. Kita dihadapkan dengan tanjakan kayak gini. Ya, untungnya udah dibuat tangga, teman-teman, ini galiannya. Jadi lebih gampang buat ngelangkahnya. Tapi kok jalurnya makin liar ya? Masih agak ketutup jalurnya. Oke, teman-teman. Ini saya kok rada aneh sama jalurnya. Jadi benar-benar jaga keseimbangan. Ini tanahnya lumayan lunak juga. Ya. Ini. Oke, teman-teman. Tadi ternyata salah jalur ya. Karena nggak ada pelangnya, teman-teman. Asli. Membingungkan, sedikit membingungkan. Tapi kita coba lagi. Turun lagi ke bawah. Terus tadi yang belokan ke kiri itu kita ke arah sana. Ini jangan sampai salah, jangan sampai nyasar ya. Setelah lewati sungai ini, sungai pertama, teman-teman belok kiri. Jangan belok kanan, teman-teman ya. Nanti tembusnya ke sawah orang. Karena di sini nggak ada pelang sama sekali. Jadi agak susah juga kita buat trekkingnya. Patokannya dia ada tangga yang udah dibuat. Harus hati-hati tuh di pertigaan itu, teman-teman. Setelah sungai, nyebrang sungai, sungai pertama, belok kiri. Jangan belok kanan. Tembusnya nanti ke sawah warga. Wah, keren banget sih, asli. Keren. Kita melewati area persawahan warga. Tapi jalurnya di sini udah cukup jelas, teman-teman. Pemandangannya bagus banget sih, asli. Karena masih pagi, teman-teman. Masih jam 8 kurang. Masih asri banget, sumpah. Alam Cianjur Selatan itu emang jeblos. Nggak ada habisnya. Mantap. Dan sungainya ini nggak terlalu dalam, teman-teman. Ya, bisa teman-teman lihat itu
Nah, cetek ya. Dasarnya itu bebatuan, bukan lumpur atau tanah. Teman-teman, di sini jalurnya udah mulai melewati bebatuan. Udah bukan jalur yang kayak tanah kayak tadi. Jadi kalau lagi hujan, misalnya teman-teman datang siang atau kesorean hujan, ini bahaya banget kalau lewat sini. Makanya harus datang pagi-pagi teman-teman. Mumpung cuaca masih cerah ya. Dan uniknya di sebelah kanannya ini, salah satu jalurnya ini di pinggiran, bener-bener di pinggiran, kelewat batu-batuan. Wow. Emang jalannya kurang jelas teman-teman ya, belum ada pelang-pelang segala macam, tapi kurang lebih kelihatan lah kalau kita jeli gitu. Subhanallah. Oh, bagusnya, indahnya. Bagus banget asli. Bentar ya, kita mau lihat view-nya nih. Wah, keren banget teman-teman, asli. Dan di situ ada macam gubuk ya, mungkin buat tempat istirahat atau warung teman-teman. Tapi kayak udah hancur ya. View-nya kayak gini. Dan di sini nih teman-teman bisa nyebrang dengan sensasi guyuran air tipis-tipis ya. Dan di sana masih ada trek lagi kayaknya teman-teman tuh. Kita mau coba ke atas sana lewat gubuk tadi yang udah kita lihat ya. Ada bapak-bapak di sini. Sana. Aduh, ada warung ternyata. Ada warung. Wah, Pak, mantap banget. Di sini ada, masih ke atas lagi, Pak? Masih bisa ke atas lagi? Oh, lewat sini. Oke, teman-teman, kita lagi ngaso-ngaso dulu di warung Abah nih. Sedia pop mie, kopi, air, dan segala macam perbekalan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir soal logistik. Ternyata di area Curugnya udah ada warung, teman-teman. Tapi setelah kita melewati perjalanan yang berliku-liku dari parkiran sampai ke area Curug Luhur Cibinong ini, kita mau tanya-tanya dulu nih pengemudi handal kita. Bagaimana, Den, kesannya trekking dari parkiran sampai ke Curug ini? Kesannya trekking ya, jalannya sih lumayan landai ya, tidak terlalu curam. Cuman kita juga harus lebih hati-hati karena tadi setelah hujan ya, kemarin diguyur hujan semalaman, jadi trekkingnya tuh basah ya, becek ya, di blok, licin lah. Jadi untuk kawan-kawan yang mau kesini itu diusahakan musim kemarau dan pagi hari teman-teman. Dan pagi hari itu karena kita ngejar pagi itu karena masih sepi gitu. Jadi enak, kita mau foto, mau buat video itu lebih enak. Oke, teman-teman. Nah di pagi hari juga ya, biasanya cuaca pagi itu cerah, Den ya. Cerah, jadi nggak usah khawatir nih kalau hujan nih, bener-bener jadi air bah nih. Iya. Udah gitu kalau hujan ya airnya keruh. Iya. Nah, itu dia teman-teman. Oke teman-teman, dari warung ya, kita mau coba naik ke atas lagi. Di sini udah ada jalurnya jelas teman-teman. Benar-benar liar teman-teman, asli. Oke, kita terus ke atas teman-teman mengikuti jalur air. Ini udah dibikin anak tangga dan melewati air-air
Gemericik air kehidupan. Banyak banget di sini sarang laba-laba teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Oh. Ini lumayan jauh juga nih langkahnya. Wow. Ini tebing yang lumayan curam teman-teman, harus hati-hati ya. Dan batunya berlumut. Pastinya ada pohon kita pegangan. Oke, treknya kayak gini. Kita turun ke bawah, terus naik lagi ke atas. Amazing. Mungkin ada view yang lebih bagus, dan memang bagus banget sih ini, asli. Sebenarnya bisa ke atas lagi, tapi tadi saya baru melangkah di sini aja udah kepleset, licin banget. Saya nggak berani teman-teman. Makin kesana pastinya makin licin dan makin beresiko, karena batu-batunya ini gede banget, dan selain itu juga celah-celahnya itu lumayan dalam teman-teman. Resiko kalau kita kepleset itu kebentur kepalanya lebih bahaya. Jadi saya kayaknya cukup sampai sini aja buat menikmati view Curug Luhur yang sangat-sangat eksotis ini teman-teman. Udah lumayan, udah foto-foto, tapi saya nggak bisa sampai ke pancuran curugnya karena risikonya gede banget. Batu-batuannya hampir semuanya berlumut, jadi bahaya banget kalau kepleset. Lalu batunya gede-gede banget teman-teman. Terus celah-celahnya tuh dalam banget. Kalau benturan, kalau kepleset terus kebentur itu bahayanya, wah, bukan main. Kita menuju ke warung si Abah dulu nih, mau sarapan-sarapan tipis-tipis dulu. Ternyata kalau dari atas ke bawah ngeliatnya curam juga teman-teman. Curam dan licin. Aduh. Oke teman-teman yang mau informasi Curug Luhur ya Bah ya? Iya, iya. Nah bisa cek di sini. Ini akun TikToknya Abah Curug Luhur. Pengikutnya ada banyak teman-teman, dan di sini banyak info-info, ada jajanan juga Bah ya. Oke teman-teman, kita udah makan, udah santai-santai juga, waktunya kita pulang. Seperti di trek sebelumnya, kita bakalan melintasi sungai. Kenapa ada bulat-bulat gini ya? Ini sempurna banget bulat-bulatnya. Dan ada ikan-ikan kecil teman-teman. Buat yang mau tahu
info terkait kondisi Curug Luhur, nanti saya bakalan share nomor si abahnya langsung, Abah Curug Luhur. Jadi teman-teman yang mau kesini nih, takut misalnya kondisi curugnya lagi kering atau lagi terlalu deres, airnya coklat, bisa tanya ke Abah teman-teman. Nanti nomornya saya share di deskripsi ya, dan juga TikToknya si Abah juga followernya udah banyak ternyata. Nanti bakalan saya share di deskripsi teman-teman. Dan saya juga tadi ngasih duit juga ke si Abah ya, 15.000. Karena aneh juga sih, masa nggak ada tiket masuknya gitu, hanya parkir aja. Sementara di sini udah dikasih fasilitas tangga, terus ada semacamnya kayak pijakan-pijakan yang dipahat, batu yang dipahat kayak gini teman-teman. Artinya ya kita harus ada yang kita bayar gitu kan. Karena kita udah dikasih fasilitas, kemudahan. Untuk trekking ke Curug Luhur ini saya nggak share peta GPX teman-teman, karena tadi sempat nyasar ya. Takutnya ya kalau itu kan ngikutin jejak kita juga ya, nanti takutnya teman-teman nyasar juga ngikutin GPX yang saya buat. Jadi mending tonton videonya aja. Ini jalan yang tadi ya, dan kita bakalan turun ke bawah melintasi sungai yang bisa tembus ke Curug Walanda, dan kita bakal lewatin sana nanti. Wow, jauh juga ya. Saya ingetin lagi sekali lagi teman-teman, nanti kan teman-teman dari arah sana kalau pergi ya, terus lewatin sungai ini, dan teman-teman jangan ke kanan ya, itu ada jalur ke kanan. Teman-teman pastikan ambil arahnya ke kiri ya, yang kelihatan tangga bambu, biar gak nyasar teman-teman kayak saya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Trekking di Curug Luhur Cibinong, tepatnya di Cianjur Selatan. Curugnya masih alami banget, belum terlalu ramai ya. Si abahnya juga baik banget, ngasih banyak informasi, dan juga treknya masih sangat alami teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan tunggu video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.